warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah, NIM 216100056, program studi Fakultas Agama Islam. Saya di sini akan memaparkan dasar-dasar pendidikan nasional dari bab 1 sampai bab 6. Materi dasar-dasar pendidikan nasional bab 1 sampai 6. Bab 1. Pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Unsur-unsur pendidikan: ada peserta didik, ada pendidik, interaksi edukatif, materi, metode, dan tujuan pendidikan. Jenis-jenis pendidikan. 1. Formal. Contohnya PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. 2. Non-formal. Contohnya kursus dan homeschooling. 3. Informal. Contohnya lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkaran pergaulan. Bab 2. Dasar pendidikan dan tujuan pendidikan. Dasar pendidikan adalah pondasi atau landasan yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tata laku dengan cara berlatih dan belajar dan tidak terbatas pada lingkungan sekolah, sehingga meskipun sudah selesai sekolah akan tetap belajar apa-apa yang ditemui di sekolah. Tujuan pendidikan: menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan. Tujuan pendidikan menurut pakar Ki Hajar Dewantara. Menurutnya, pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Bab 3. Sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan komponen pendidikan. Tujuan umum, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan. Bab 4. Pengertian fungsi lembaga dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah sebuah institusi atau tempat di mana proses pendidikan atau belajar mengajar berlangsung. Di antaranya pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lembaga pendidikan keluarga sebagai transmisi pertama dan utama dalam pendidikan keluarga mempunyai tugas utama dalam meletakkan dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan. Lembaga pendidikan sekolah, pendidikan yang diperoleh seseorang secara teratur, sistematis, bertingkat dengan mengikuti syarat-syarat tegas dan ketat mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Lembaga pendidikan masyarakat. Lembaga pendidikan masyarakat merupakan
Tingkat ketiga, setelah keluarga dan sekolah, memberikan anak kemampuan penalaran, keterampilan, dan sikap. Juga menjadi ajang pengoptimalan perkembangan diri setiap individu. Bab 5. Peranan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan. Peranan keluarga bagi pendidikan adalah melatih anak untuk menguasai cara-cara mengurus diri. Sikap orang tua pada anak sangat mempengaruhi pendidikan anak. Beberapa metode yang bisa digunakan. 1. Internalisasi atau pengetahuan. 2. Keteladanan. 3. Pembiasaan. 4. Bermain. 5. Cerita. 6. Nasihat. 7. Kendala orang tua. Tugas keluarga sebagai peletak dasar bagi pendidikan moral, spiritual, sosial yang perlu didasari oleh teori pendidikan yang sesuai dengan zaman. Keluarga dalam mendidik tidak boleh memaksa, harus dengan keinginan anak. Peran masyarakat dalam pendidikan. Pendidikan dalam masyarakat saling keterkaitan. Untuk mengembangkan pendidikan diperlukan partisipasi dari masyarakat untuk selalu peduli akan berpengaruh pendidikan terhadap kehidupan masyarakat. Masyarakat dalam konteks ini berperan sebagai subjek atau pelaku pendidikan. Tanpa adanya kesadaran masyarakat akan pendidikan, maka negara tidak akan berkembang. Kita akan bergantung pada orang lain. Bab 6. Konsep pendidikan seumur hidup dan berbagai implikasinya. Pengertian pendidikan seumur hidup sendiri adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Proses pendidikan seumur hidup itu berlangsung secara kontinu, terus-menerus. Konsep pendidikan seumur hidup. Konsep pendidikan seumur hidup sebenarnya sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar pendidik dari zaman ke zaman. Apalagi bagi umat Islam jatuh sebelum orang-orang Barat mengangkatnya. Islam sudah mengenal pendidikan seumur hidup, mana dinyatakan oleh hadis Nabi SAW yang berbunyi utlubil ilmi minal mahdi ilal ahdi. Artinya, tuntunlah ilmu dari buai sampai meninggal dunia. Implikasi pendidikan seumur hidup. Bagi program-program pendidikan, implikasi di sini diartikan sebagai akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan. Dengan demikian, maksudnya adalah suatu yang merupakan tindak lanjut dari suatu kebijakan atau keputusan tentang pelaksanaan pendidikan seumur hidup. Implikasi pendidikan seumur hidup pada program pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu 1. Pendidikan baca tulis fungsional penting bagi negara berkembang. 2. Pendidikan faksional. 3. Pendidikan profesional. 4. Pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. 5. Pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. 7. Pendidikan kultural dan pengisian waktu luang. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.